Ada yang bilang betul. berbuat ibadah tuh ya beribadah aja gitu, nggak usah ngarep-ngarep surga apa gimana. Kalau aku melihat gini ya, orang itu pasti akan ada banyak sekali kelas-kelasnya, benar nggak? Dulu ketika masih SD misalnya, siapa yang bisa menyebutkan 5 ikan di laut akan mendapatkan sepeda, ya kan? Ya, dulu. Tongkol. Ya kan? Salah satunya itu. Nah, berarti dia menjawab karena ada hadiahnya. Ya. Tapi lama-lama ketika dia berbuat sesuatu, dia bukan karena hadiah, dia merasa karena aku senang aja. Contoh misalnya kayak gini deh. Ada orang-orang yang daftar ke Comika karena dia pengen untuk jadi juara misalnya. Dalam bidang di suci misalnya dia pengen jadi juara. Tapi ketika dia sudah menjalani, aku yakin yang juara suci. Iya. Aku yakin Juara dua. Ini juara juara 3. Iya kan? Ya juara berarti. Apa yang juara dulu ya? David. Nah, aku yakin yang juara-juara ini semuanya bukan melakukan aktivitas komik bukan karena pengen jadi juara lagi. Karena dia bilang, ya ini sudah memang aku. Aku senang melakukannya, gitu kan ya. Nah, di atas senang melakukannya adalah identifikasi diri. Ini adalah aku. Oke. Nah, berarti orang-orang ada step-stepnya. Berarti kalau awal-awal mungkin gitu ya ngadep Ya, surga, dan ketika pahala. kita sudah sampai di titik ini, kita nggak boleh bilang bahwa yang titik di bawah salah, nggak juga, karena memang proses pembelajarannya sampai di titik itu. Artinya ya, aku ketemu kemarin ada orang bilang gini, kalau lu masih sholat karena lu ngarep surga, berarti lu sholatnya nggak ikhlas. Yang ngomong gitu juga nggak ikhlas. Kenapa? Karena dia bisa judging orang lain. Bahwa dia yang benar dan yang lain nggak benar. Oke. Kenapa nggak benar? Orang Allah aja bilang kok kalau seandainya kamu melakukan ini kamu dapat balasannya ini kan gitu kan ya. Itu Allah yang bilang, kenapa nggak boleh kan gitu kan ya. Nah, menjadi kamu kemudian punya satu level yang lebih tinggi tidak menjadikan level di bawahnya batal. Iya. Justru kalau kamu jadi yang lebih tinggi, justru kamu akan lebih menghargai orang-orang yang masih sholat karena ada hadiahnya. Gitu. Iya. Jadi tidak masalah ya. Itu Tidak ada namanya masalah. kita juga dalam tahap pembelajaran. Ya, cuman kadang-kadang orang-orang yang sufi, tasawuf itu, mereka kadang-kadang memang punya level sendiri juga. Dan kita juga nggak boleh nyalain mereka juga sih. Sampai muncul kata-kata gini, andai surga dan neraka nggak ada lagunya tuh. Dewa. Surga Dan neraka tak pernah ada. Awas nanti dituntut. Tuntut loh. Tenang, kawan. Lagi musim. Sohib. Iya, sohib. Nah, jadi artinya Ya itu sufi. muncul sufi. Perkataan itu muncul karena seolah-olah kayak gini, kalau surga neraka nggak ada, kamu masih mau ibadah pada Allah nggak sih?